Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami hari ini untuk belajar lagi tentang bagaimana memulihkan hubungan. Kami tidak bisa tanpa Roh Kudus-Mu, oleh sebab itu pimpin mulut bibir hamba dan juga buka hati dari teman-teman agar firman yang disampaikan dapat bermanfaat di dalam kehidupan kami dan juga memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu hamba berdoa dan kami berdoa. Amin. Saudara, kita masuk ke dalam topik kedua, bukan topik kedua, topik kedua dari resolusi konflik, ya, prinsip dasar resolusi konflik. Di sini kita akan bahas tentang yang keempat, untuk resolusi konflik kita jangan serang orangnya, tapi serang masalahnya. Kelima, kita perlu ilmu mendengarkan dengan penuh perhatian. Dan yang keenam, bagaimana minta maaf bisa jadi hal yang penting dalam resolusi konflik. Saya akan mulai. Selamat datang di 9 prinsip dasar resolusi konflik, dan hari ini kita akan membahas prinsip 4-6. Prinsip keempat adalah menyerang masalahnya, bukan orangnya. Apa itu terlihat seperti menuding? Saudara, bagaimana perasaan kita ketika seseorang menunjuk kita dengan jarinya? Saya bisa berada di sesi di mana saya akan duduk dengan lembut ke depan dan mungkin hanya menunjuk jari itu dan meminta mereka meletakkan kembali. Atau saya bisa berkata, saya lebih suka mereka mengulurkan tangan dengan tangan terbuka. Karena saudara, dalam bahasa tubuh nonverbal tidak terlihat seperti menyerang diri mereka. Saudara, orang itu nggak demen diserang pribadinya. Karena diserang itu seperti diberi label bodoh, jorok, atau mengatakan hal-hal seperti, saya nggak mau lagi berada di dekat kamu. Atau bahkan hal-hal seperti, kamu selalu begini, atau kamu tidak pernah. Itu merupakan serangan terhadap orang tersebut atau karakter mereka. Sekaligus kebohongan, saudara. Karena orang itu tetaplah anak Tuhan yang maha tinggi. Saudara, menyerang orang itu percuma, itu tidak menyelesaikan konflik, tetapi justru akan memperparah konflik yang Tuhan panggil kita untuk berjalan bersama di dalam kesatuan. 我们来再看这个原则，第四的解决问题，而不是针对人。欢迎来到解决冲突的9大基本原则。今天我们将讨论原则4到6。第4个原则是针对问题，而不是针对人。这听起来好像在指责别人啊。当有人指责我们时，我们会有什么感受？我可能在某个会谈中会轻轻地坐在前面，然后碰碰对方的手指，让他们把手放回去。或者我会说，我宁愿他们张开手伸出来，因为从非语言的肢体语言来看，这看起来并不像是在攻击他们，因为被攻击就像被粘上愚蠢和肮脏的标签，或者说我不想再和你在一起了，甚至像你总是或你从不这样的话，都是在攻击对方和其人格，也是在撒谎。但这仍然是至高神的孩子，这并不能解决冲突，反而会加剧上帝呼召我们同心合意同行的冲突。 Saudara, namun pelabelan yang menggunakan kata-kata yang merendahkan, ya saudara, ya, sangat tidak efektif dan hampir menghilangkan sesuatu yang seharusnya menjadi kedamaian bagi pasangan ini yang berada di tempat perlindungan tersebut. Ingat, pelabelan tidak akan menyelesaikan konflik, melainkan akan memperparah konflik yang dengannya Tuhan memanggil kita hidup dalam kesatuan.
So, sejak konflik terjadi, ketahuilah ada resiko kita orang menyerang orang tersebut atau menggunakan kata-kata manipulatif. Itu juga sebenarnya adalah respon dari amigdala, saudara. Otak kita ada satu respon yang cepat sekali, 2 milisecond, ya, di mana otak logika kita itu 500 milisecond. Jadi kata-kata ini kadang-kadang terjadi karena respon amigdala di mana 250 kali cepat daripada otak waras, yang telah kita bahasnya di langkah sebelumnya. Jadi tanyakan pada diri Anda pertanyaan-pertanyaan berikut. Sewaktu kita menyelesaikan konflik, apakah Anda ingin pasangan Anda lebih memahami Anda? Apakah Anda ingin merasa lebih dekat dengan pasangan Anda? Atau apakah Anda ingin menghukum pasangan Anda dengan membuatnya menjadi bersalah, malu, atau terluka? Karena ingat, jika frustasi dan serangan terjadi, seperti yang telah dibahas sebelumnya, akan sangat sulit untuk mencapai harapan pertama dan kedua, yaitu mampu merenungkan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengubah menangani masalah tersebut. Jadi kita harus tanya dulu diri sendiri, tujuan kita resolusi konflik mau menang atau mau menangani masalah itu. Kalau misalnya mau menang, orang kadang-kadang melakukan tindakan manipulatif atau merendahkan atau apa. Nah, itu sama sekali tidak akan menyelesaikan konflik. Dan juga kata-kata yang dipilih untuk diucapkan kepada pasangan. Dan ingat, dengan sedikit doa refleksi dan waktu hening, mohon Tuhan Yesus untuk membantu kata-kata tersebut. Kalau bisa jangan ada label atau kata-kata yang menuduh dan itu digunakan. Saudara, itulah langkah keempat. 还是这个言字第四的。然而，用贬义的语言来贴标签是极其无效的，几乎会破坏这对夫妻在这个圣殿里本应拥有的和睦。记住，贴标签并不能解决冲突，反而会加剧上帝呼召我们合一生活的冲突。当出现分歧时，要注意可能会出现激烈的争吵和使用煽动性语言的风险，这会引发性冷态反应。我们在上一步已经讨论过这一点，所以问问自己以下的问题：你想让你的伴侣更理解你吗？你想和伴侣更亲近吗？你想通过让伴侣感到内疚、羞愧和受伤来惩罚他们吗？因为请记住，如果出现挫败感和攻击性，正如前面所讨论的，那么实现第一个和第二个问题的希望将非常困难。能够反思并提出这些问题，可以改变问题的处理方式。以及你选择对伴侣说的话，记住，通过祷告、反思和静默，祈求耶稣帮助你说这些话，不会有任何标签和指责的言辞，而是会利用他们。这是第四步。 Perahu kecil dan simpul, sebuah kisah tentang luka lama. Ada sepasang suami istri yang telah lama menabung untuk membeli sebuah perahu kecil. Air adalah tempat mereka merasa hidup, tempat impian mereka berlayar. Setelah bertahun-tahun menunggu, akhirnya perahu kecil itu menjadi milik mereka. Tetapi hanya 2 minggu setelah perahu kecil itu tiba, mereka berada di ruang konseling, mempertimbangkan untuk menjualnya. Bukan karena perahu kecil itu rusak, tetapi karena perahu kecil itu memunculkan luka yang tersembunyi. Setiap kali sang suami gagal mengikat tali dan menyiapkan perahu kecil dengan benar, ia meledak. Kata-kata tajam meluncur. "Kamu bodoh! Bagaimana? Kenapa kamu tidak bisa tahu?
Kata-kata itu bukan sekedar kemarahan. Mereka adalah gema dari masa kecilnya. Sang istri pernah dibesarkan oleh ayah yang keras, seperti sersan pelatih. Satu kesalahan kecil bisa memicu cemoohan dan umpatan. Ia belajar bahwa kegagalan adalah penghinaan. Kini di atas perahu kecil impiannya, ia tidak sedang berbicara kepada istrinya. Ia sedang berbicara kepada bayangan masa lalunya. Istrinya yang hanya ingin belajar dan menikmati waktu bersama, menjadi sasaran dari luka yang belum sembuh. 我们来看一个故事，小船已解救伤的故事。一对夫妇为了买一艘小船，攒了很久的钱。水是他们感到活力的地方，是他们梦想扬帆远航的地方。经过多年的等待，这艘小船终于到了他们的手里。但船到手仅2周后，他们就坐在咨询室里，考虑着要不要卖掉它。不是因为小船坏了，而是因为小船暴露了他们隐藏的伤痕。每一次丈夫没能系好绳子或把小船架好，他就会勃然大怒，厉声斥责：“你真笨！你怎么可能不知道？”这些话不仅仅是愤怒，更是他童年的回想。他被一位严厉的父亲抚养长大，就像一位训练宗师。一个小小的错误都可能招致嘲笑和咒骂。他明白了失败意味着羞辱。如今，在他梦想的小船上，他不是在和妻子说话，而是在过去的影子说话。他只想学习和享受在一起的时光，而妻子成了他未愈伤口的靶子。 Jadi suaminya setiap kali gagal dia marahin diri sendiri ya. Kamu bodoh karena terngiang-ngiang dulu ayahnya melakukan itu terhadap dia. Tetapi dan perahu kecil itu yang seharusnya menjadi tempat kebersamaan berubah menjadi medan perang. Namun di dalam ruang yang aman, mereka mulai melihat. Mereka ingat belajar Bible study tentang penanganan konflik dengan tidak menyerang. Istrinya ternyata baik ya, dia udah belajar bahwa kalau dia serang balik itu tidak akan ada gunanya, ya. Dan mereka percaya bahwa menyerang bukanlah kekuatan, melainkan kelemahan yang menyamar. Bahwa perahu kecil itu bukan masalahnya. Cara mereka berbicara satu sama lainnya yang perlu diikat ulang. Mereka mulai berlatih kata-kata baru. Bukan bodoh, tetapi boleh aku bantu? Bukan kenapa kamu salah, tetapi marilah kita ulang bersama. Mereka belajar bahwa simpul yang paling kuat bukanlah yang mengikat tali ke dermaga, tetapi yang mengikat hati dalam pengertian. Dan perlahan setelah mereka sadar, mereka ingat belajar Bible study, perahu kecil itu kembali menjadi tempat impian. Mereka tertawa saat angin menerpa wajah. Mereka belajar bersama, gagal bersama, dan tumbuh bersama. Karena dalam konflik, menyerang mungkin terasa seperti kontrol. Tetapi sebenarnya itu adalah ketakutan yang belum diberi nama. Dan ketika ketakutan itu diberi ruang untuk diproses, untuk kita belajar, cinta akan bisa berlayar kembali. 我们再来看那艘本该是团聚之地的小船，却变成了战场。但在他们安全的空间里，他们开始看清现实。他们想起了圣经里关于如何以非侵略性的方式处理冲突的学习。侵略性并非力量，而是伪装的软弱。问题不在于那艘小船，而
在于他们彼此的说话方式需要重新调整。他们开始练习新的词汇，不是笨蛋，而是我能帮你吗？不是你为什么错了，而是我们一起重新记好它。他们明白了，最牢固的戒不是把绳子系在码头上的戒，而是用理解将心连心的戒。慢慢地，那艘小船再次变成了梦想之地。风吹过脸庞，他们欢笑不止。他们一起学习，一起失败，一起成长。因为在冲突中，侵略性可能感觉像是控制，但实际上它是一种未被命名的恐惧。当恐惧得到空间去处理时，爱就能再次扬帆起航。 Saudara, itulah langkah keempat. Jangan serang orangnya, kita ngomong serang masalahnya. Bagian kelima, kita perlu mendengarkan dengan penuh perhatian. Ya saudara, dalam satu resolusi konflik, kalau misalnya pihak lawan itu sedang berbicara, penting bagi kita untuk mendengarkan dengan penuh perhatian. Jangan menyela. Ini berarti Anda sangat sadar untuk tidak berbicara dan memperhatikan apa yang dikatakan pasangan Anda. Selalu biarkan pembicara menyelesaikan pernyataannya sebelum mencoba menjawab. Ajukan pertanyaan selama percakapan. Jika Anda bertanya, pasangan Anda akan tahu Anda mendengarkan apa yang mereka katakan. Berhati-hatilah untuk tidak mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Sebaiknya sesekali berikan beberapa ucapan positif seperti saya paham, ya, saya tahu, atau saya mengerti. Anda bahkan dapat mulai beringkas kata-kata Anda sendiri yang Anda pahami. Saudara, jaga kontak mata. Tatap pasangan Anda dan tatap matanya. Pasangan Anda akan merasa dihargai dan dihormati. Saudara, ada satu yang nggak boleh waktu resolusi konflik, main ponsel adalah contoh yang tidak boleh dilakukan. Marilah menyederhanakan dan mengingat dalam hal mendengarkan secara aktif dan penuh perhatian. Tatap wajah orang tersebut dengan tegak, buka postur tubuh Anda, condongkan tubuh ke arah pengirim, kontak mata tetap terjaga, dan santailah saat mendengarkan. 第五个原则就是全神贯注的倾听，不要打断，这意味着要非常注意，不要打断对方，并专注于对方的谈话，务必让对方说完后再尝试回应。在谈话过程中提问，如果你提问，你的伴侣会知道你在认真倾听。注意，不要问太多问题，偶尔说一些句句的话是个好主意。比如，我明白了，是的，我知道，或我理解。你甚至可以用自己的话总结一下你所理解的内容。保持眼神交流，看着你的玩伴的眼睛，并进行眼神交流，你的伴侣会感到被重视和尊重。千万不要玩手机，玩手机是大忌。让我们简化一下，记住你要积极而专注地倾听，看着对方的脸，放松你的姿势，身体前倾，保持眼神交流，并在倾听时放松。 Oke, saudara. Alkitab juga memberikan pernyataan yang sangat kuat tentang mendengarkan. Amsal 18 ayat 13. Jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saudara, selain Alkitab, ada pepatah juga mengatakan, kita diberi dua telinga, tetapi hanya satu mulut.
Itu karena Tuhan tahu bahwa mendengarkan 2 kali lebih sulit daripada berbicara. 第五原则，全神贯注的倾听。圣经中也有一些关于倾听的有力的论述。在箴言18章第13节，未曾听完先回答的，便是他的愚昧和羞辱。雅各书1章19节，我亲爱的弟兄们，这是你们所知道的，但你们个人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒。有句妙语说，我们被赋予了2只耳朵，却只有1张嘴，只是因为上帝知道，倾听比说话难2倍。 Oke, saudara. Itu bagian kelima, simpel aja, belajar mendengarkan. Oke. Prinsip keenam, ini udah mulai penting ya saudara. Prinsip keenam, kata saya minta maaf. Yakobus 5:16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, mengapa permintaan maaf penting? Meminta maaf dapat menunjukkan bahwa Anda peduli dengan pasangan Anda. Permintaan maaf dapat membantu meredakan konflik. Saya kasih contoh permintaan maaf yang tidak tulus ya. Jadi kita nggak boleh, oh saya udah minta maaf, saya udah minta maaf. Orang bisa tahu kita minta maafnya tulus atau tidak ya. Nah, contoh permintaan maaf yang tidak tulus. Saya minta maaf, tapi kan ya memang seharusnya begitu. Ya. Saya minta maaf, tapi kemudian langsung menyalahkan orang lain. Saya minta maaf karena tidak pulang tepat pada waktunya untuk makan malam kita. Tetapi kamu juga lupa mengingatkan saya. Saya minta maaf karena menghabiskan sisa anggaran minggu ini. Tetapi saya harus membeli alat ini untuk memperbaiki lemari. Saya memang melakukannya, tetapi ya, saudara, di sini jangan ada kata tetapi, ya, saudara. 我们来看这个第6的原则，我很抱歉。雅各书第5章16节，所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。一人祈祷所发的力量是大有功效的。为什么道歉很重要呢？道歉可以表明你关心你的伴侣，道歉有助于化解冲突。不真诚道歉的例子，我道歉是因为这样做是对的，我道歉了，但马上就责怪对方。我为没能及时回家吃晚饭道歉，但你忘了提醒我。我为了花光了本周剩余的预算而道歉，但我需要买这个工具来重新装修橱柜。我买了，但是 Oke, itu yang tidak tulus. Orang tahu kalau kita minta maafnya nggak tulus. Jadi bukan, saya udah minta maaf. Ya. Nah, saudara, pedoman permintaan maaf yang tulus. Karena di dalam resolusi konflik, permintaan maaf yang tulus itu orang bisa tahu ya. Nah, saudara, pertama meminta maaf segera setelah Anda menyadari adanya rasa tersinggung yang dirasakan oleh pasangan Anda. Semakin lama menunggu sebelum minta maaf, semakin lama konflik akan berlarut-larut. Saudara, pedoman kedua, jangan minta maaf jika Anda tidak sungguh-sungguh, karena permintaan maaf itu harus tulus. Saudara, tunjukkan minat yang tulus pada alasan pasangan Anda terluka. Misalnya, cobalah bertanya tentang mengapa dia merasa seperti itu dan apa yang membuat mereka merasa lebih baik. Saudara, dan kita harus ambil tanggung jawab ya. Bertanggung jawab penuh atas perasaan pasangan Anda yang terluka dan jelaskan apa yang mungkin ingin Anda lakukan secara berbeda untuk menghindari hal yang sama di masa mendatang. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Maaf, saya benar-benar gagal.
Maaf, saya telah melukai hatimu. Maaf, saya akan coba lagi, berikan saya kesempatan. Maaf, bagaimana saya bisa memperbaiki keadaan? 我很抱歉，真诚道歉的准则。一旦意识到伴侣受到伤害，就应立即道歉。道歉拖得越久，冲突就会拖得越久。如果道歉并非真心实意，就不要道歉，因为道歉应该真诚，真诚的关心伴侣受伤的原因。例如，问问他们为什么会有这种感觉，以及怎么样才能让他们感觉好一些。对伴侣受伤的感受全部责任，并解释你可能希望采取哪些不同的措施来避免将来再次发生类似的情况。例如，我真的搞砸了，我会再试一次，或我怎么样才能让事情变得更好。Oke, saudara, itu adalah prinsip pedoman minta maaf yang tulus, ya. Dan yang terakhir adalah bahasa-bahasa permintaan maaf, ya. Bagaimana minta maaf, saudara? Pertama, mengungkapkan penyesalan. Ini adalah salah satu bahasa permintaan maaf yang tidak terlalu rumit. Peminta maaf hanya perlu mengungkapkan penyesalan atas apa yang mereka lakukan dan menyiratkan saya salah dan malu atas tindakan mereka. Semua ini berpusat pada rasa empati terhadap orang lain. Gaya ini bisa jadi terlalu pemaaf karena tidak menjamin mereka tidak akan terus menyakiti orang lain. Yang kedua, menerima tanggung jawab. Penegasan atas tindakan pelaku yang menyakiti perasaan orang lain. Bagi mereka yang memprioritaskan bahasa permintaan maaf ini, mereka ingin mendengar orang tersebut berkata, maaf, saya yang salah. Ini lebih dari sekedar mengatakan, saya minta maaf, tetapi saya kondisinya begitu sih. Nah, itu nggak tulus. Melainkan, saya minta maaf, saya tahu saya salah karena melakukan bla 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 bla. Jadi saudara, dengan ini menunjukkan bahwa orang tersebut sepenuhnya menyadari kesalahannya dan mampu mengidentifikasi secara spesifik masalah yang menyebabkan rasa sakit. 原则第六个，我很抱歉。道歉的原理就是表达悔意，只是道歉言语中较为简单的形式之一。道歉者只需对自己的行为表示悔意，并暗示自己感到内疚和羞愧。这一切都基于对他人的同理心。这种道歉方式可能过于宽容，因为他并不能保证他们不会继续伤害他人。承担责任就是承认冒犯者伤害他人感情的行为。对于那些重视这些道歉言的人来说，他们希望听到对方说“我错了”。这不仅仅是说对不起，而是我道歉，我知道我错了。这表明对方完全承认了自己的错误，并且能够识别造成伤害的具体原因。 Saudara, yang terakhir, bahasa permintaan maaf. Dan dengan ini kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Bahasa ini berpusat pada upaya mengubah perilaku yang menyebabkan rasa sakit. Jika ini adalah bahasa permintaan maaf Anda berharap orang yang menyakiti Anda akan berusaha dengan jujur untuk mengubah perilakunya. Berikan restitusi. Memberikan restitusi artinya Anda melakukan hal-hal ekstra agar orang tersebut merasa aman dan dicintai. Ini mungkin tidak ada hubungannya dengan masalah sebenarnya dari apa yang menyakiti mereka. Contohnya adalah mungkin memberi bunga, atau memberi coklat, atau ajak jalan-jalan.
Pasangan Anda merasa lebih baik dengan bahasa permintaan karena memiliki ekspresi restitusi yang lebih nyata. Nah, saudara, apa yang terjadi kalau orang itu nggak pernah minta maaf? Ya, ada satu hal kadang-kadang orang itu malu untuk minta maaf ya. Terutama perempuan itu susah untuk minta maaf. Tapi kadang-kadang kita harus ngertiin. Jadi terakhir, terkadang orang tidak meminta maaf karena mereka terlalu malu. Namun, udahlah, kita ngerti dari bahasa tubuh mereka, maafkanlah mereka. Namun terkadang Anda harus menerima penyesalan yang tidak pernah Anda terima. Tuhan memanggil kita untuk mengampuni semua orang yang telah berbuat salah kepada kita. Ya, kalau orang Kristen itu, Tuhan telah memanggil kita untuk mengampuni orang yang telah berbuat salah kepada kita, terlepas apakah orang lain itu meminta maaf atau tidak. 的言辞，就是也是很抱歉，真诚的忏悔，这种道歉方式，这重于改变造成伤害的行为。如果这是你道歉的方式，你希望伤害你的人能够真诚地努力改变他们的行为，做出的补偿，做出补偿意味着你会付出更多努力，让对方感到安全和被爱。这可能与伤害他们的实际性质无关。例如送花，你的伴侣会因为这种道歉方式感觉更好，因为他更切实地表达了你的补偿。最后，有时人们不愿道歉，是因为他们太羞愧了。但是原谅他们吧。然而，有时你必须接受你从未收到的悔恨。上帝呼召我们原谅所有的罪过我们的人，无论我们是否收到道歉，或者是没有。Nah, setelah itu kita akan masuk bagian ketiga dan bagian yang paling dalam dari kesembilan prinsip dasar resolusi konflik. Ya, ini jangan lewatkan, yaitu membalas dengan berkat bukan dengan menghina, berdoa dengan sikap yang benar dan mengampuni seperti Kristus mengampuni. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, sungguh bersyukur buat malam hari ini. Kami ada dalam Kul Mandarin, di mana malam hari ini kita membahas tentang cara menyelesaikan konflik, baik itu dalam rumah tangga, baik itu dalam sesama. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus malam hari ini terus menerangi setiap hati kami, agar kami memiliki kerendahan hati, agar kami bisa menjaga hati, sehingga setiap konflik-konflik yang ada, masalah-masalah ada dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, ataupun dalam media sosial pun kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus, yang memampukan kami, yang mengajari kami, sehingga kami mengerti cara kami menyelesaikan konflik yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, taruhkanlah kami kerendahan hati kami, agar kami mampu mengampuni, menyelesaikan setiap hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kami semua, Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini. Pimpin terus kami dengan Roh Kudus-Mu, mampukan setiap kami semuanya, sehingga kami menjadi orang-orang yang telah Kau pilih untuk mengampuni sesama kami, agar kami juga diampuni oleh Engkau ya Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi, agar kami menjadi karakter seperti Kristus. Bawa kami lebih lagi Tuhan, kami disempurnakan sehingga semakin hari kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih buat malam hari ini. Engkau yang mengajarin kami. Terus tanamkan dalam hati, jiwa, dan pikiran kami hal-hal yang tidak mungkin Tuhan. Kami percaya kami sanggup menyelesaikannya dengan kepala dingin, dengan hati yang jernih, sehingga kami mampu menyelesaikan tanpa masalah. Kami bersyukur sehingga kami tetap menjaga silaturahmi, kami tetap menjaga hubungan, kami tetap menjaga persaudaraan, sehingga setiap masalah yang ada untuk
setiap kami semuanya ini mengambil satu keputusan, jalan keluar dengan damai sejahtera yang daripada Roh Kudus. Terima kasih, kami bersyukur buat malam hari ini. Hamba ada di tempat ini, Tuhan, terus kuatkan, mampukan kami untuk menangani, melayani mereka, Tuhan. Sehingga kami terus melihat kebesaran Tuhan, mukjizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami di tempat ini. Terima kasih dan bersyukur buat malam hari ini. Kami mengakhiri Kul Mandarin, menerima berkat daripada Tuhan. Silakan Pak David doa berkat. Mari kita minta berkat dari Tuhan, dan kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga tubuh jiwa roh terpelihara sempurna tak bercacat pada keterangan Yesus Kristus Tuhan kita, dan kasih karunia Yesus Kristus selalu menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.